Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Rizky Ngandung Yakin, NPN 212200003 dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan klasifikasi media pembelajaran audiovisual. Yang pertama, pengertian dan fungsi media pembelajaran audiovisual. Kita akan mempelajari apa sih pengertian audiovisual, apa sih fungsinya media pembelajaran audiovisual. Nah, kita mulai. Media pembelajaran audiovisual adalah media elektronik yang digunakan sebagai bahan ajar yang memanfaatkan sinyal audio dikombinasikan dengan gambar bergerak. Nah, menurut para ahli, berikut inilah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hermawan, media audiovisual diartikan sebagai media instruksional modern yang telah sesuai berdasarkan zamannya, yang berkaitan dengan hal yang bisa dilihat maupun didengar. Dengan kata lain, media yang memanfaatkan perkembangan zaman untuk melakukan penyampaian informasi dengan lebih jelas. Jadi menurut Hermawan ini, media pembelajar ini adalah alat untuk menyampaikan informasi dengan lebih jelas. Kemudian di sini menurut Arsyad, media audiovisual merupakan sebuah media visual yang di dalamnya terkandung unsur suara yang ditambahkan dalam produksinya. Dengan kata lain, terdapat suara berupa penjelasan yang akan membuat media visual itu lebih hidup dan mudah untuk dipahami bagi siapapun yang mengaksesnya. Jadi, menurut Arsyad, media visual ini adalah unsur suara yang ditambahkan di suatu produksi media, sehingga akan lebih hidup dan mudah dipahami untuk siapapun yang akan mengaksesnya. Nah, kemudian di sini terdapat fungsi media pembelajaran audiovisual. Dalam fungsinya ini, secara umum, pembelajaran audiovisual ini hampir sama dengan fungsi media pembelajaran dengan bentuk yang berbeda. Levi dan Lenz dalam Cecep Kustandi dan Derdi Darmawan menyebutkan ada 4 fungsi media pembelajaran, yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. Nah, di sini kemudian terdapat kelebihan dan kelemahan media pembelajaran berbasis audiovisual. Kita akan tahu apa sih kelebihan dan kelemahan media pembelajaran berbasis audiovisual ini. Yang pertama, kelebihannya adalah mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. Jadi, media audiovisual ini dapat membantu mengatasi keterbatasan jarak dan waktu, sehingga kita akan berkomunikasi lebih cepat walaupun jaraknya yang jauh. Nah, kemudian pesan yang disampaikan cepat dan mudah diingat. Nah, seperti kita melalui WhatsApp atau media chat lainnya, atau pesan yang disampaikan ini lebih cepat dan mudah diingat karena kita bisa saling mendengarkan dan saling bertatap muka. Kemudian yang ketiga, media visual ini dapat memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambaran yang realistis. Nah, media audiovisual ini dapat memperjelas hal-hal yang abstrak, seperti contohnya misal visual hanya memberikan gambaran saja. Beda dengan audiovisual ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan realistik. Dan kemudian media audiovisual ini juga terdapat kelemahan. Nah,
kelemahan apa saja yang terdapat di audiovisual ini? Nah, yang itu pertama, media audiovisual ini sifat komunikasinya hanya satu arah, yaitu kita hanya berhadapan-hadapan saja. Kemudian yang kedua, biaya produksinya mahal. Nah, contohnya seperti presentasi atau media Google Meet, saling bertatapan, itu membutuhkan kuota atau biaya yang mahal. Nah, kemudian yang ketiga, pengoperasiannya harus dilakukan oleh orang yang khusus. Nah, jadi orang yang dapat menampilkan atau mengoperasikan audiovisual ini harus orang-orang yang ahli atau mampu maupun mengerti alat media audiovisual ini yang akan digunakan. Jadi orang-orang ini harus paham dulu untuk mengoperasikan alat tersebut, media tersebut. Kemudian di sini akan menekankan pentingnya materi daripada proses perkembangan materi. Nah, materi ini di sini sangat penting, yaitu kelemahannya. Harus menekankan materi dulu, tidak menekankan proses pengembangan materi. Jadi susah, kita nggak bisa memproses materi. Demikianlah hasil presentasi dari saya atau dari video saya mengenai tugas saya ini. Ini juga termasuk media audiovisual, yang dimana kita juga membutuhkan biaya seperti tadi. Tapi balik lagi kelebihannya, media ini dapat mengatasi keterbatasan jarak dan waktu, dan pesan yang saya sampaikan ini akan mudah disampaikan, lebih cepat disampaikan, dan mudah diingat. Demikianlah presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.